berdiskusi mengenai perkembangan kajian ilmiah naskah-naskah Palembang. Malam ini kita dipandu nanti oleh moderator kita, Ibu Meta Cianda. Ibu Meta saat ini menjabat sebagai Direktur Universitas Terbuka Palembang. Pada rangkaian kegiatan ini, panitia bekerjasama dengan Universitas Terbuka karena kita ingin mengambil semangatnya semangat dari Universitas Terbuka. Kita ingin supaya Pekan Pustaka Palembang ini adalah ruang belajar bersama, kuliah umum untuk publik di Palembang. Ibu Meta adalah salah seorang peneliti politik lokal di Sumatera Selatan. Saya sempat baca tadi laporan penelitian doktoralnya beliau yang mengenai dampak dari penerapan undang-undang desa dalam salah satu marga di Sumatera Selatan. Nanti kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, yakni Dr. Nyimas Umikalsum yang saja bagi para pematah naskah atau filologi Selatan tidak asing lagi dengan beliau. Untuk lebih rincinya tentu saja nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita, Dr. Meta Cianda. Pada moderator dipersilakan. Terima kasih Pak Subhan. Suara saya cukup jelas terdengar? Ya, jelas. Alhamdulillah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada para Bapak Ibu, adik-adik yang pada hari ini mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Pekan Pustaka Palembang ya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali bagaimana mengajak masyarakat di Palembang khususnya dan terutama Sumatera Selatan untuk bisa konsentrasi dan perhatian terhadap kehidupan aspek budaya maupun peninggalan-peninggalan dari kebudayaan masa lampau yang salah satunya tentunya adalah naskah-naskah Palembang. Dan hari ini satu hal yang sangat istimewa juga dari hari-hari yang sebelumnya, di mana kita sudah menikmati beberapa hari ini dalam kaitannya dengan Pekan Pustaka Palembang dan tentunya Hari Buku Palembang. Nah, pada malam ini kita akan sharing apa yang nanti menjadi pokok-pokok pikiran atau temuan-temuan penelitian dari Dr. Nyimas Umikalsum. Ini suatu hal yang menurut saya sebagai orang yang bergerak kebetulan di bidang akademisi adalah titik poin bagi kita semua mungkin saat ini untuk menggerakkan atmosfer dari kegiatan-kegiatan seperti ini supaya semakin cinta kepada kebudayaan, kepada peninggalan-peninggalan yang bisa kita baca dari literatur-literatur, diantaranya naskah-naskah Palembang maupun yang ada di Sumatera Selatan. Baiklah, para Bapak dan Ibu sekalian, tentunya nanti dalam diskusi ini kita punya waktu sampai dengan jam 9 malam, nanti banyak waktu yang akan lebih banyak dengan diskusinya. Untuk itu nanti saya persilahkan kepada Ibu Dr. Nyimas Umikalsum mungkin sekitar
20 menit untuk menyampaikan materinya. Ya, agak fleksibel lah ya, agak fleksibel. Kalau memang masih banyak, dipersilahkan maksimal 30 menit. Baiklah, saya bacakan dulu. Di sini bukan hanya dari Palembang saja ternyata, jadi banyak juga ya beberapa dari yang lain-lain yang tentunya kita juga harus mengetahui apa sih peran yang dijalankan oleh Dr. Nyimas Umi Kalsum selama ini. Baiklah, Ibu Nyimas, saya mohon izin untuk membacakan CV-nya. Dr. Nyimas Umi Kalsum ini lahir di Palembang pada tanggal 15 Juli 75. Masih generasi muda ini ya. Nah, beliau ini memang mencintai ya naskah-naskah Palembang ini dimulai sejak S1 pada program Bahasa dan Sastra Arab tahun 2000 yang beliau mungkin ikuti atau kuliah di IAIN Raden Fatah. Nah, studi S2 beliau ini adalah filologi. Dilanjutkan pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tahun 2004. Dan kemudian program doktor selesai pada bidang peradaban Islam di tahun 2016 pada UIN Raden Fatah Palembang. Aktivitas yang beliau lakukan yaitu pada tahun 2015 mengikuti Academic Researching for Higher Islamic Education di Mesir selama 1 bulan. Ya, wow sekali ini ya, disponsori oleh Diktis Kemenak ya, Ibu. Diktis apa Dikti ini? Diktis Kemenak. Kemudian pada tahun 2016 ya, mengikuti doctoral research di Jerman yang disponsori oleh Project Implementing Unit UIN Raden Fatah. Tentunya karya yang telah dipublikasikan beberapa tahun terakhir ini, saya lihat ini luar biasa ya, artinya konsisten ya. Ini artinya mudah-mudahan sebentar lagi menjadi profesor ini, Ibu Dr. Nyimas Umi Kalsum. Amin, amin. Ada buku Muzawaroh Palembang, buku naskah silsilah dan tawasul, kemudian juga Manasa, menyebarkan virus cinta naskah di Sumatera Selatan. Wah, ini sangat relevan sekali artinya ya. Dan banyak sekali buku Bunga Rampai Sejarah Kebudayaan dan Intelektualisme Islam di Palembang pada masa Kesultanan Palembang, Darussalam, dan kolonial Belanda, kemudian Alih Aksara, Madin al-Asrar, fi Manhaf of Abrar. Ini hanya sebagian kecil ya, masih banyak lagi. Jadi tentunya tema kali ini akan digali bagaimana kemudian naskah-naskah Palembang ini menjadi satu hal yang sangat berarti dari aspek filologi, mungkin juga untuk pengetahuan kita nantinya. Untuk itu saya persilahkan, ini tepat jam 8:15. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Nyimas Umi Kalsum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, panitia ya, panitia Pekan Pustaka Palembang ketiga, wabil khusus ketuanya Dido Subhan, kemudian Ibu Dr. Mika Istianda, UT Palembang. Sebenarnya saya udah kerja sama dengan UT ini mengajar juga Bu di UT dari tahun 2005 ya. Kemudian tidak melanjutkan lagi mengajar karena kesibukan di sana sini, jadi 2000 berapa ya, putus nyambung gitu Bu. Ketika saya nggak bisa, saya izin, mohon maaf saya bisa melakukan tutorial pada semester ini gitu. Jadi semester ini pun saya cuti dulu. Oke, nggak berlama-lama. Jadi yang kami hormati juga Ibu Dr. Meta, salam kenal. Mungkin untuk nama saya sudah kenal, kan baru bersua 2 kali kayaknya sama Ibu. Ibu mungkin saya juga lupa atau bagaimana. Salam kenal Ibu, salam hangat.
Dan teman-teman sekalian di Zoom meeting Pekan Pustaka Palembang 3 yang saya cintai dan saya sayangi. Salam kenal yang bagi yang belum kenal, salam hangat bagi yang sudah kenal gitu ya. Salam sehat untuk kita semua. Teman-teman sekalian, ini sebetulnya lebih kepada sharing berbagi ya. Betapa banyaknya naskah Palembang yang bersebaran berada di kota Palembang ini, namun sedikit sekali yang menyentuhnya untuk kajian dari segi perspektif keilmuan apapun. Saya nanti share screen aja ya. Apakah tayangan presentasi sudah kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian? Jelas, di full screen aja. Rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menampilkan. Kita mengenal dulu nih, mungkin teman-teman, adik-adik sekalian, rekan-rekan sejawat belum mengenal itu naskah. Ya, jadi kita lebih dulu melihat apa sih yang dibahas oleh buku ini gitu ya. Jadi terus objeknya apa, materialnya apa, kita kenalkan dulu karena beberapa orang, khususnya yang bukan dari akademisi, itu menganggap naskah ini adalah barang rongsokan. Nah, jadi bahkan di keluarga itu juga, di keluarga saya sendiri gitu, waktu ketika saya mengambil konsentrasi, saya itu di S2 itu tadinya mengambil kajian sastra Arab. Nah, ketika lulus di sastra Arab, belum nyampe sebulan saya itu mengikuti ketika masuk di UI, ketika ada maklumnya masih gadis waktu itu ya, jadi masih gadis, jadi ketika jam kosong saya mengikuti perkuliahan di konsentrasi-konsentrasi yang lain. Nah, jadi ikut Belanda, ikut apa, bla bla bla. Akhirnya saya masuklah di kelas filologi. Bahkan saya rutin masuk di konsentrasi filologi ini. Nah, lambat laun saya itu akhirnya cinta ya, loh, ini kayaknya banyak nih dokumen ini di rumah, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya konsultasi dengan dekannya waktu itu, kemudian konsultasi juga dengan kaprodi dan sebagainya. Akhirnya saya diarahkan untuk pindah konsentrasi. Jadi ibu punya basic bahasa Arab sudah mumpuni. Nah, lebih baik Mbak Nimasnya itu pindah aja konsentrasi ke filologi gitu. Akhirnya boleh Pak seperti itu Bu. Ya boleh lah gitu kan. Kita nanti mengurusnya. Akhirnya saya itu pada bulan kedua di masa perkuliahan tahun 2002 ya, itu saya udah pindah konsentrasi dari sastra Arab. Saya bahkan izin juga dengan kaprodi sastra Arabnya, mohon maaf Pak, saya gini. Ya udah nggak apa-apa, itu pilihan gitu. Dan akhirnya saya pindah ke konsentrasi filologi. Dan alhamdulillah saya ketika masuk di konsentrasi filologi, saya itu awal perkuliahan filologi saya murni tidak mendapat beasiswa. Namun setelah masuk pindah ke konsentrasi filologi itu alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa gitu ya. Jadi dari Kementerian Agama. Alhamdulillah sampai selesai dan tidak sampai 2 tahun saya menyelesaikan studi saya itu tadi. Jadi 1 tahun, sekitar 1 tahun 8 bulan. Jadi saya menyelesaikan studi di UI. Nah, kelancaran ya, mungkin itu adalah kelancaran dan barokah menggali keilmuan, pengetahuan masa lalu, khususnya saya waktu itu saya mengangkat kajian karyanya si Abdul Somad Al-Palembang. Mungkin barokahnya di situ. Nah, ini akan saya lanjutkan lagi ke apa sih itu naskah. Nah, keluarga saya juga menganggap aku sampai kuliah bidang apa ini, bidang filologi, aku punya filologi kajian naskah. Pas saya bongkar lemari itu malah dimarahin, ini karya parah-parahnya nggak dibakar gitu, ini tuh nggak dibakar gitu kan. Jadi agak sedih juga kan, belum paham akan apa sih bentuk daripada ini adalah karya monumental saya bilang gitu ya, masa lampau yang mempunyai pengetahuan yang sangat kita bisa mengetahui berbagai macam pengetahuan dari naskah ini. Jadi kita bisa melihat fenomena masa lalu dari naskah ini juga. Jadi
kita bahas dulu tentang naskah itu apa. Nah, naskah ini kita Maaf. lihat dari segi, nggak kedengar Iya. ya Pak? Iya nih Mas, Halo? ini apa PowerPoint-nya bisa di full screen, Bay. Full screen, halo. Bentar, Pak. Ya. Nah, ini apakah belum ya? Mungkin Ntar perlu dulu. diklik sekali lagi mungkin. Bentar. Bentar ya. Bentar keluar ya. Ya, tulisannya kecil-kecil jadi tidak terbaca. Iya. Iya. Aja. Apa? Ya. Apakah terlihat dulu dari sini kok bisa seperti itu? Belum, malah hilang. Hilang ya. Apakah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Ya, jelas. oke, cukup. Ya, cukup ya. Nah, jadi kita lihat ketahui dulu apa itu naskah. Ini naskah ini banyak orang menganggap naskah ini adalah benda rongsokan karena dia otomatis ya ini adalah kertas yang kita lihat nih sosok fisiknya seperti ini. Apa enggak dibilang rongsokan tuh ya, Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dibilang benda rongsokan, kemudian banyak kutunya, terus untuk apa digali seperti itu kan. Jadi kita kenal dulu dari bentuk fisik naskah. Jadi naskah itu adalah bahan tulisan tangan yang kita kenal dengan bahasa Inggrisnya manuskrip, itu keren-kerennya itu ya, bahasa Belanda manuskrip, dan kalau kita namanya disebut dengan naskah kuno gitu atau naskah klasik. Nah, wujud naskah ini, media yang digunakan adalah kertas. Kalau zaman dulu tuh kebanyakan menggunakan kertas Eropa, karena kertas Eropa ini kertas yang diproduksi oleh Eropa, kemudian dia di kertas itu kalau kita terawang dia akan akan tampil kelihatan kita terawang seperti uang itu ya, kelihatan nanti ada cap kertasnya di dalamnya. Nah, itu adalah kertas Eropa. Ada juga menggunakan kertas tradisional seperti lontar, daluang, daun nipah, ada juga tulang, ada bambu, ada kahas gitu ya, kulit kayu, kahas ini, tanduk kerbau dan lain sebagainya. Nah, tulisan yang dipakai dalam naskah ini menggunakan tulisan Jawi. Jawi itu biasa kita kenal dengan Arab Melayu atau Arab Gundul. Bapak-bapak ibu sekalian mungkin aku Jawi gitu, sama dengan Jawa. Tidak tentunya ya. Jawi ini adalah istilah untuk aksara Arab Melayu atau Arab Gundul kalau kita biasa mengenalnya seperti itu. Jadi aksara Serang, Saganga, aksara Ulu, aksara Hanacaraka untuk Sunda, kemudian Budi Waluyo untuk Buton dan Pegon dan sebagainya. Banyak sekali aksara ini yang dipakai di dalam naskah tergantung wilayah di mana naskah itu diproduksi. Nah, jadi setiap negara, setiap daerah itu memiliki kekhasan masing-masing dari aksara dan bahasa mereka sendiri yang sebagai pencipta daripada naskah itu. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa naskah ini penuh dengan pengetahuan? Dan saja karena di dalam naskah Palembang khususnya itu banyak sekali mengandung unsur keagamaan. Keagamaan saja kita bisa dibagi lagi berbagai macam ya, karena agama ini beraneka macam. Saya katakan seperti ini. Agama Islam, dia itu nanti teksnya ada yang membicarakan soal fikih, ada berbicara soal tulisan Al-Quran, ada juga tentang misalnya tasawuf ya, kemudian ada berbicara soal akidah, akhlak gitu, ada juga kemudian tentang ketauhidan ada, bahkan
ada juga perjanjian lama dan baru itu ditulis dengan menggunakan aksara Jawi. Nah, jadi kitab perjanjian lama itu perjanjian lama perjanjian baru ya kitab Injil ya. Jadi Kristen ya untuk yang Kristen. Jadi ada perjanjian lama dan perjanjian baru itu ditulis dalam aksara Jawi dan itu ada di Palembang. Nah, jadi sampai ke situ ya isi daripada naskah ini, naskah Palembang. Nah, ada juga naskah Palembang ini karena bervariatif isinya, bahkan dalam teknik penulisannya itu tidak hanya berbentuk prosa, dia juga berbentuk syair ya. Nah, isi syair ini adalah bentuk dari tulisan karya-karya masa lalu yang selain prosa ya. Jadi yang mau meninjau nanti suka seni gitu ya, suka tentang kesenian, boleh untuk meneliti tentang bagaimana produk syair masa lalu, masa ketika naskah ini diproduksi, apakah syair ini telah merujuk pada ritme ya, genrenya sendiri, atau dia punya kekhasan sendiri untuk kekhasan Palembang itu. Nah, itu bisa diteliti dari perspektif linguistik, seni, dan sastra ya, khususnya yang mencintai kesusastraan Indonesia bisa mengkaji dalam perspektif produk dari objeknya adalah naskah ini. Kemudian naskah Palembang juga ada yang berisi tentang obat-obatan. Nah, obat-obatan ini menunjukkan bahwa Palembang ini, makanya saya katakan bahwa dalam naskah Palembang ini unsur pengetahuannya sangat luas dan sangat bervariatif, sehingga saya itu gimana ya, kalau saya secara pribadi itu nggak bisa, mohon maaf, perlu bantuan dan dukungan bagi adik-adik sekalian mahasiswa kemudian untuk ayo mengkaji kajian naskah loh gitu, karena ini kita bisa merelevan karena isi kajian naskah ini saya baca itu relevansi dan sangat masih up to date ya untuk digunakan saat ini. Contohnya obat-obatan. Nah, banyak orang menggunakan kenapa ya orang beralih kepada obat herbal. Nah, saya itu baca naskah gitu. Nah, ini naskah obat-obatan ketika kita baca, bahkan kita pada wabah kali ini ya, dari tahun 2020 orang marah nih ketika wabah terjadi, ibu beli jahe merah gitu ya, beli apa gitu untuk ramuan-ramuan penguat imun tubuh kita. Nah, setelah saya mencari naskah obat-obatan ini, ternyata dalam naskah obat-obatan yang saya temukan itu ada menyebutkan bahwa untuk menjaga kesehatan itu menggunakan jahe-jahean dan kunyit. Nah, jadi saya bilang ini menarik sekali ya. Jadi zaman dulu itu sudah ada pemikiran, tapi sayangnya memang tidak disebutkan efek dari minuman itu. Cuma dikatakan ini adalah minuman jahe dan kunyit ini untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu jadi ini ya, jadi saya katakan dan dikatakan bahwa orang mencari yang kita rasakan ya, pengetahuan yang kita ketahui ternyata itu sudah ada ya dalam pengetahuan masa lalu dan itu dalam naskah gitu ya. Karena saya juga sekarang lagi menekuni naskah obat-obatan ini karena kayaknya wah ini menarik nih. Baik sekali obat-obatan yang diramu di masa lalu itu ternyata sangat relevan juga tingkat tingkat kekhasiatannya. Jadi namun kita perlu pengecekan ke laboratorium untuk lebih detail khasiat daripada obat-obatan. Beberapa ramuan obat itu saya sudah cek ke laboratorium yang ada di Palembang. Alhamdulillah beberapa itu sudah saya dapatkan. Nanti mudah-mudahan mohon doa restu agar tulisan saya bisa dipublish gitu. Jadi ini obat-obat ini tidak hanya mengandung khasiat bagi tubuh, juga menyembuhkan efek penyakit yang lainnya. Ada untuk jantung, gitu ya. Jadi obat-obat ini tidak hanya untuk diminum, ada juga dipakai untuk sebagai aromaterapi gitu ya. Jadi ada juga untuk digosokkan. Jadi berbagai macam cara yang dilakukan, yang ada di dalam informasi yang ada di dalam naskah, sehingga kita perlu penggalian dan perlu pendekatan keilmuan lain, tidak hanya filologi. Filologi itu adalah ilmu khusus untuk mengkaji naskah. Namun kalau dia harus bunyi dengan ilmu yang lain. Nah, ketika
filologi ini adalah objek kajian naskah. Ketika dia didampingkan dengan keilmuan yang lain, maka gaung daripada naskah ini akan berbunyi. Dia bisa membunyikan, oh naskah ini, naskah tentang obat-obatan perlu nih, perlu kita ikan perlu dipublish dan perlu sosialisasikan bahwa ini penting bagi masyarakat seperti itu. Jadi ada juga yang soal hikayat, catatan, bahkan hukum juga ada undang-undang ya bagi masyarakat Palembang. Nah, tadi juga saya menyampaikan di acara simposium nasional, karena hari ini saya itu ikut webinar berapa kali ya? 4 kali. Dalam satu hari 4 webinar Ibu. Jadi tadi siang itu tadi pagi saya itu menyampaikan webinar naskah tentang hukum perundang-undangan Sibur Cahaya, itu juga khusus tentang wanita ya, kayak fokusnya tentang wanita. Nah, jadi di situ kan kalau naskah hukum itu memang kalau kita baca naskahnya ya biasa-biasa saja, nggak bunyi apa sih istilahnya, nggak bunyi naskah itu ya sesuai bahasanya, malah berbelit-belit kan, namanya juga bahasa yang belum disempurnakan kan, karena naskah ini adalah produk masa lalu, bahkan lihat produk abad 18, abad 19 gitu ya, bahkan akhir abad 19 yang ratusan tahun usianya, tentu baik dari segi bahasa, tata bahasa yang belum disempurnakan ini membuat kita khususnya kaum milenial itu saya rasa sangat membosankan, boring untuk bacanya gitu. Karena saya suruh anak saya yang di pesantren itu, ada pesantren anak saya nak coba baca di sini, apa itu baca, oh juga bahasanya berbelit-belit ya, gitu. Dari dia memang ya namanya juga bahasa zaman seperti itu gitu ya. Jadi kita tidak hanya saya ya, kita semua itu wajib tuh mentransferkan ilmu yang dalam naskah ini kepada halayak semuanya gitu ya, ke dunia, bahkan ke dunia, untuk menginformasikan bahwa kita dulu pernah ada, bangsa Indonesia ini pernah maju di masanya gitu kan. Bahkan kita di masa purba itu, coba ya, zaman masa Sriwijaya itu bahkan ketika beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran hutan ya di wilayah timur ya, wilayah OI ya itu ya. Nah itu kan ditemukan beberapa gundukan emas di kebun orang, ya kan, pembakaran hutan. Kemudian ketika digali ada emas, dan itu sampel cincin itu besar-besar. Kemudian saya bilang itu emas betulan, tapi mereka nggak mau ngasih karena itu mereka menganggap ini adalah harta karun milik mereka karena nggak di lahan mereka. Nah, seperti itu. Jadi agak sedih juga ya, sudahlah, nah, ya bukan penting kita bisa lihat gitu ya. Dan itu saya menganggap bahwa di masa Sriwijaya abad, ya Allah, puluhan abad yang lalu, ratusan tahun yang lalu, itu manusia sudah, saya bilang, berevolusi apa ya, udah kepintarannya itu, kemahirannya dalam memproduksi pengetahuan itu sangat fantastis sekali, menghasilkan karya-karya dalam bentuk kisah, dalam bentuk karya, manik-manik, mungkin seperti itu ya, tulisan kulit kayu ditulis gitu ya, saking tidak adanya media yang digunakan untuk mengeluarkan karya tulis, akar pun jadi gitu ya, jadi bisa ditulis dimanapun. Nah, saya tuh sedih, apa ya, generasi Z ini fasilitas yang sangat dekat dengan kita itu malas nulis, yang nggak jauh-jauh anak kita tadi sih gitu ya. Jadi nulis tangan itu malas yang gitu ya, jangan kan tangan, dia hanya mengklik-klik ini aja, klik ini, klik itu. Jadi itu dengan sangat mudah mengklik dan mengabaikan dengan tulisan. Saya bilang ya Allah, di generasi kita sudah nggak mau lagi menulis, hanya untuk depan laptop atau komputer mengklik A, mengklik B saja. Cobalah untuk menghasilkan karya gitu. Kalau memang sudah mudah, fasilitas itu mudah, coba kita menghasilkan karya gitu. Jadi ya dengan mudah juga naskah itu walaupun benar rongsokan itu alhamdulillah afiliasi kami dalam masyarakat pernaskahan Nusantara itu di kelompok masyarakat naskah Nusantara berpusat di Jakarta ya. Jadi kami itu mengembangkan naskah ini sudah digitalisasikan, kemudian sudah juga diproduk dalam bentuk
digitalisasi yang bisa diakses oleh semua orang, bahkan dunia bisa mengaksesnya dalam bentuk digital. Tinggal mengklik situs-situs digital naskah, itu bisa dibuka. Nah, jadi inilah salah satu upaya untuk pengenalan ke generasi Z ya, agar ayo dong kita save our manuscript gitu ya, cinta terhadap naskah gitu. Jadi mengalihkan media yang tadinya benda rongsokan penuh dengan debu dan kotoran kutu, mungkin kita dengan adanya digital kita memudahkan kita untuk mengakses, bahkan membacanya itu dengan klik halamannya dengan satu tombol jari tangan saja ya, seperti itu. Nah, itu sangat mudah kita lakukan. Seperti kalau di situs web untuk digital naskah itu di Indonesia adalah dreamsea.com, kemudian ada Perpustakaan Nasional, yaitu dengan situs Kastara gitu ya. Jadi kita lihat, ketik aja Kastara, kemudian Kastara nanti diklik lagi, keluarlah, pilih apa, search di naskah kuno, maka akan muncul ribuan naskah yang ada di digital, naskah yang terkoleksi di Perpustakaan Nasional. Tinggal pilih naskah apa, naskah tips, naskah keagamaan, naskah apa bisa sesuai selera yang kita inginkan, seperti itu. Jadi banyak sekali naskah Palembang ini yang kami ketemukan pada saat saya kuliah S2 itu ada sekitar 250 naskah. Nah, wallahu a'lam sampai saat ini apakah masih benda itu lengkap atau tidak, sejauh ini saya selalu berkunjung ya, sowan lah ketika kata orang Jawa itu ke pemilik naskah, itu yang ada orangnya sudah meninggal, kemudian naskahnya tidak tahu kemana lagi, kemudian ada juga yang masih ada, cuman ya diabaikan ya karena ketidakpengetahuan atas pentingnya naskah ini bagi generasi yang akan datang. Pengetahuannya itu yang kita butuhkan. Nah, beberapa contoh yang akan saya perlihatkan bagaimana bentuk naskah-naskah yang ada sebarannya di Palembang. Nah, ini adalah naskah Urwatul Wusko. Ini naskah yang disimpan oleh Ustadz Andi Sarifudin, Kemas Andi Sarifudin. Beliau adalah Imam Masjid Agung, kemudian pengurus ya Masjid Agung Palembang, imam juga di sana. Kemudian beliau adalah juga seorang mursyid dari Rakib Saman ya. Jadi ini adalah Urwatul Wusko. Kebetulan saya juga membahas soal ini karena di dalam naskah ini juga membahas tentang bagaimana implementasi Rakib Saman di Palembang di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi di sana terbaca situasi bagaimana implementasi dari Rakib Saman di Palembang di naskah. Tulisannya jelas terbaca, namun sayang ya, itu sudah makan rayap, kemudian ya, sangat menyedihkan juga karena ketika buka ada kutunya gitu, kutu-kutu rayap tadi ya. Nah, ini tidak hanya Kemas Andi Sarifudin, naskah ini juga dikoleksi oleh Reza Pahlavi ya. Beliau adalah penyimpan naskah di masyarakat juga pada masa Kesultanan Palembang sebelum sebelum Kesultanan Palembang Darussalam SMP 2 diasingkan ke Ternate. Informasi yang saya baca dari beberapa buku bahwa skriptorium perpustakaan, skriptorium naskah Palembang ini disebar oleh beliau, disebar oleh SMP 2 ke kerabat, koleganya, kemudian keluarganya, sehingga mengapa naskah Palembang itu tidak berada di satu tempat gitu, jadi menyebar ke beberapa orang, bahkan menyebar di Palembang. Entah bagaimana beliau caranya menyebarkan naskah itu, wallahu a'lam, karena kita tidak hidup di masa itu ya. Tapi kalau saya membayangkannya, mungkin sebelum beliau ditangkap ketika terjadi kekalahan Palembang pada tahun 1825 itu terjadi kekalahan Palembang, mungkin pada pas malam-malam itu beliau berlayar menggunakan perahu, entah perahu mungkin ya pada saat itu malam-malam, meletakkan naskah itu, menyebarkan naskah ke keliling gitu, ke kampung-kampung, karena Palembang di jalur sungainya itu kan banyak ya, jadi seperti itu. Karena naskah ini sebarannya ada di wilayah-wilayah kampung Arab, kemudian wilayah kampung Kapitan, ada di situ sebarannya.
sepanjang jalur itu. Nah, kemudian ada juga yang saya contohkan ada bentuk syair. Ada naskah syair Fragmentek. Lagi-lagi ini adalah koleksi yang terbanyak di Palembang, ini adalah koleksi Ustadz Ahmad Syarifudin. Nah, ini sayangnya naskah syair Fragmentek ini sudah hampir rentan ya, rapuh karena usia ratusan tahun ya. Bayangkan saja di karyanya SNB 2 Sultan Mahmud Badarudin, dia menceritakan situasi perang Palembang pada saat itu 1819, 1821, kemudian lanjut lagi pada 1823 ya, 1825. Ini seperti sampai kekalahan perang Palembang itu, beliau menceritakan bagaimana perang itu dimenangkan, nah, di akhirnya bagaimana Palembang itu kalah gitu kan. Dari sini kemenangan Palembang itu diceritakan sangat-sangat ada unsur filosofi, unsur tasawufnya sangat kental, menggambarkan kesolehan orang-orang Palembang, karena ada takbir, ada mengucapkan Allahu Akbar ketika perang gitu kan. Tingkat kesolehan masyarakat pada saat itu saya rasa sangat kental sekali dalam syair. Jadi kan menunjukkan bahwa masyarakat Palembang, Kesultanan Palembang itu kental sekali agama Islamnya, bahkan tergambar situ Sunni ya, Imam Ghazali lah, pengaruh Imam Ghazali sangat kental dengan kita membaca dari syair. Nah itu, kemudian saya tunjukkan juga nih contoh naskah obat-obatan koleksi Museum Bala Putra Dewa. Nah ini, koleksi Museum Bala Putra Dewa ini menggunakan kulit kayu. Nah, coba bayangkan ya Bapak Ibu sekalian. Zaman dulu itu menulis naskah, itu menulis sebuah karya menggunakan kulit kayu. Bahan kertas tidak ada, kulit kayu jadilah. Kulit kayu jadikan bahan tulisan menggunakan aksara lokal, yaitu aksara Urdu ya. Hurufnya itu ditulis menggunakan olesan pena, tapi dia tajam di ujungnya itu ya, kayak bukan pisau gitu. Kayak benda pahat ya. Jadi ini adalah bentuk kerajahan, kemudian mantra-mantra dan obat-obatan tradisional, bentuk-bentuk seperti ini. Nah ini aksara ulu. Nah aksara ulu ini sangat minim sekali yang mampu untuk membacanya. Lagi-lagi walaupun dipelajari di kampus, namun peminatnya sangat sedikit. Bahkan orang tua yang sudah makanya kita perlu menggali kemampuan membaca para ketua adat itu perlu ditransferkan kepada generasi muda agar bisa membaca karya-karya masa lalu dan tidak terbenam begitu saja, tidak terbenam begitu saja. Sayang pengetahuan masa lalu tidak ditransferkan ke masa kini dan yang akan datang, itu saya rasa kita sedih gitu ya. Kita harus menghargai lah karya-karya masa lalu yang penuh sekali informasi-informasi yang sangat berharga bagi kita untuk saat ini bahkan yang akan datang. Nah itu tentang obat-obatan, mantra, kemudian ada lagi tentang kerajahan ya, bagaimana naskah, bagaimana masyarakat di masanya itu mengobati atau cara pengobatan mereka seperti apa bisa dibaca di naskah-naskah yang berbentuk khas. Nah ini adalah contoh lagi denah Kesultanan Palembang di Ternate. Ketika Palembang dikalahkan pada tahun 1825 itu, ini Kesultanan Palembang telah berada di Ternate. Nah, kolonial Belanda menjadikan Ternate ini kerajaan kecil Palembang. Jadi dia membuatkan suatu kerajaan kecil Palembang Darussalam di wilayah Ternate. Ini adalah denahnya yang dibawa oleh keluarga, mungkin ada di Palembang dengan rumah Sultan Sawat Diraja ya, yang keempat, SDG 4 berlokasi di Marani. Ini juga sudah bentuk rempesan ya, udah Maret 3 dia kondisinya. Ini dari dikai oleh
SMP saya pada masa itu. Nah, kemudian inilah kondisi naskah kita ya di Palembang, Sumsel. Ini masih mending ditaruh di lemari gitu, walaupun apa adanya. Nah, seperti ini. Ada juga yang menyimpan itu, saya nggak sempat foto, itu naskah yang disimpan diletakkan saja karena dianggap rongsokan. Saya fotonya nggak ketemu di mana nyimpannya. Jadi dia disimpan dalam kardus, kemudian diletakkan di suatu ruangan yang tidak terpakai. Di situ ada tikus. Ketika saya buka kamar ruangan itu ada tikusnya. Jadi Masya Allah, saya bilang, dibilang pemiliknya, Bu, itu tidak pernah dibuka ruangan itu. Ya, dan saya lihat banyak apa ya, sawangan kamarnya itu banyak sarang laba-labanya ya, sehingga agak mengkhawatirkan kondisi naskahnya. Ketika dibuka juga banyak yang hancur. Sayang sekali. Jadi tentunya kita sebagai kami ya, sebagai filolog khususnya tidak membiarkan begitu saja naskah ini hilang ya. Dan saya juga mengajak rekan-rekan sekalian, teman-teman, kerabat gitu ya, kalau ketemu barang-barang yang ini, tolong informasikan ke kami, kemudian ayo kita sama-sama untuk melestarikannya dalam artian mengkonservasi lah ya, melestarikan dalam bentuk entah nanti digital, entah nanti dalam bentuk perawatan dan sebagainya, akan kita usahakan seperti itu. Nah, ini adalah usaha kita pada masa sebelum COVID itu ada ya. Jadi ya, saya mengundang pihak perpustakaan untuk datang ke Palembang mengunjungi, karena sudah lama juga nggak sewonan dengan perpustakaan nasional, karena naskah Palembang perlu ditindaklanjuti kembali ya, karena sudah lama dari tahun 2003, kemudian stop 2007, kemudian ada lagi 2018 itu, sekitar 10 ke atas baru muncul lagi. Nah, beberapa hasil karya saya tunjukkan nih, karena saya ini kayaknya tidak merasa sendiri, mengajak juga teman-teman mahasiswa saya untuk meneliti naskah ya. Sayangnya ini yang ketika saya lulus 2004 itu, saya alhamdulillah 2005 sudah menjadi dosen tetap di Fakultas Adab dan Humanistika. Kemudian ya tidak banyak mahasiswa yang ingin meneliti naskah ini. Paling 1 tahun 1 orang, gitu ya. Paling banyak 2 orang per tahun. Nah, ini temuan saya di repositori Unpad 4 tahun terakhir ini terdapat 17 karya. Hasil penelitian dari saya juga ada, dari mahasiswa saya juga ada, tentang naskah-naskah Palembang yang berada di Palembang yang untuk diteliti secara deskriptifnya saja, karena ini dalam bentuk skripsi ya. Jadi sebetulnya ini ada 17 karya, semua adalah skripsi. Kebanyakan yang diteliti adalah naskah-naskah keagamaan ya. Karena mungkin Bu Umi, ya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi 5 ya. menit lagi. Jadi ada 17 karya hasil skripsi mahasiswa, dan ini perlu ditindaklanjuti kembali oleh para yang mempunyai basic ilmuwan-ilmuwan yang lain, hukum misalnya, atau ekonomi, kedokteran. Jadi perlu mengkaji, tidak makanya Bu, kami suruh baca naskah itu. Oke, kalau suruh membaca naskah itu, kita mengkaji naskah yang sudah dideskripsikan oleh mahasiswa ini, yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi. Karena ada sudah dialih aksarakan dari aksara Jawi, Arab Bondol itu ke Latin, sehingga memudahkan para peneliti selanjutnya untuk mengkaji dengan perspektif keilmuan masing-masing. Nah, jadi sangat berpeluang sekali untuk kita mengkaji. Kebanyakan saya ini di tesis saya masuk ini tidak penelitian ya, perbandingan naskah itu Pak Rodi. Nah, ini juga, nah ini ada konteksnya. Kebanyakan naskah-naskah keagamaan yang diteliti oleh mahasiswa Unpad. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya harap hasil, kalaupun kita Bu susah Bu untuk
membaca naskah itu saya nggak bisa baca. Nah itu kan makanya kata saya apa ya, kata kuncinya tidak masalah tidak mampu untuk membaca naskah ini. Kita pilih saja nanti hasil produk-produk skripsi mahasiswa yang sudah dalam bentuk transliterasi naskah itu bisa kita manfaatkan, kita kaji sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya, Bu Moderator. Saya kembalikan, kita lebih banyak berdiskusi karena waktunya sudah melebihi yang telah diberikan kepada saya. Oke, terima kasih. Bila ada kekurangan, saya minta dikoreksi. Silakan untuk dipertanyakan ya, untuk apa ya, untuk memberikan respon terhadap materi. Sekian dan terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih Ibu Dr. Nyimas Umi Kalsum. Sangat menarik tadi ya, ternyata luar biasa sekali apa yang bisa dihasilkan jika kita berhasil mempelajari dari naskah-naskah ini. Ada aspek-aspek moralitas dalam agama ya, kemudian yang tidak kalah penting mungkin obat-obatan ya, apalagi sekarang nih sedang pandemi ya, jangan-jangan di sana tuh sudah ada sebenarnya resep untuk mengobati penyakit-penyakit yang muncul ya sekarang ini. Nah, ini sudah banyak nih yang bertanya. Nanti saya berikan termin pertama ini 3 penanya dulu. Bisa bertanya langsung, tapi ini saya bacakan yang ada sudah di kolom chat. Bu Umi, ini dari Ibu Dewi Sukarti. Ibu Dewi Sukarti ini sebetulnya bukan bertanya, tetapi dia memberikan informasi, ya. Jadi dia sendiri katanya di mana nih? Di tangan Pandim Pagar Alam. Saya pernah diperlihatkan kitab-kitab khas yang dia sendiri nggak bisa baca. Nah ini satu sumber yang tadi Bu Dr. Nyimas menyatakan bahwa ya walaupun tidak tetapi kita selamatkan dulu ya. Siapa tahu nanti ada generasi yang lain yang bisa gitu membaca atau mengkaji naskah tersebut. Ini informasi yang sangat berarti sekali. Terima kasih Bu Dr. Dewi Sukarti. Kemudian ini juga ada dari Pak Hasmirullah. Katanya di sini bertanya tentang Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar. Selain menjabat sebagai Kapten Arab di Palembang pada periode 1833-1878, beliau juga dikenal sebagai ulama bahkan wali Allah. Makam beliau pun menjadi rangkaian puncak dalam kegiatan ziarah kubro. Pertanyaannya, apakah pernah ditemukan naskah yang pernah beliau tulis? Nah ini pertanyaan. Silahkan Bu Nyimas Ulmi. Nanti satu lagi, ini kan baru 2, satu lagi silahkan bisa langsung. Ada yang resen Bu, Mas kamu, Bu Meta. Ada yang resen, ada yang resen. Oh resen. Silahkan kita kumpulkan dulu. Bisa nggak dibuka? Silahkan ininya apa? Videonya bisa langsung ditanyakan. Romars Kamuso, Bapak Romars Kamuso, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jadi saya ke Nyimas ya, saya menyimas saja karena anak masih usia anak di bawah saya jauh. Mungkin kita pernah ketemu dulu ya di Masjid Agung dulu waktu sama-sama ke Mas Andi dari Udin. Ya Bapak. Masih ingat. Ya. Jadi ketika kita bicara soal naskah itu kebanyakan kan ditulis tangan. Tulis tangan. Nah, ketika saya baca saya nggak bisa baca karena saya ini penyandang cacat netra. Tapi saya punya buku-buku, kitab-kitab seperti buku-buku mujarobat. Mujarobat itu kan banyak-banyak. Ada kumpulan obat-obat, ada sarifati, ada tentang padilah, ada doa-doa dan segala macam. Dari mana sumber kitab mujarobat ini? Apakah dia termasuk dari naskah atau bukan? Barangkali itu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Baik. Bapak. Iya, terima kasih Pak Romas Kamuso. Jadi itu sudah ada 3 pertanyaan yang tadi tentang apakah pernah ditemukan naskah yang pernah ditulis oleh Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar. Kemudian yang kedua tadi dari Bapak Romas Kamuso, dan satu lagi ini kenapa naskah-naskah Palembang banyak yang belum diterbitkan. Silakan Ibu Dr. Nyimas. Oke, terima kasih Ibu Moderator atas panduannya. Saya akan dimulai dari pertanyaan ahli Hasbirullah ya. Hasbirullah kayaknya kita tadi ketemu juga di Zoom meeting ya. Jadi gini, naskah koleksi untuk Kampung Arab ini banyak ditemukan di Kampung Al-Munawwar, Asegaf ya, Asegaf. Kemudian banyak juga di Darul Aitam. Nah, ketika saya ingin mengidentifikasi naskah koleksi Kampung Arab ini, kita hanya mengidentifikasi secara fisiknya. Mungkin untuk lebih lanjut kita akan karena Arabnya agak ini juga ya, dia gampit gak juga sebenarnya, cuman bisa kita baca lebih lanjut karena kebanyakan para penulis bahkan pengarang itu tidak menyebutkan identitas mereka pada masa itu. Jadi masa lalu itu untuk identitas penulis jarang sekali menuliskan namanya. Bahkan SND Sultan Mahmud Badarudin II itu tidak sama sekali mencantumkan nama, tapi kita tahu bahwa itu oleh beliau karena ada beberapa karya juga yang dituliskan sehingga menyamarkan keragaman bentuk tulisannya, tipe tulisannya SNB 2 ini seperti ini. Jadi dari hasil karya itu kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah karya SNB. Nah, Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar ini bisa jadi karya-karya beliau ini ada di Kampung Arab, karena di Kampung Arab itu lumayan cukup banyak naskah di sana, di Kampung Al-Munawwar, kemudian di Darul Aitam, ada lagi di beberapa kampung di Kampung Arab itu. Saya punya datanya, jadi kita bisa melihat lebih lanjut untuk meneliti kekhususan Pangeran Syarif Ali. Kita nanti Pak Hasbirullah. Karena saya waktu itu pada tahun 2003 itu hanya mengidentifikasi koleksi naskah yang di Kampung Arab, tapi tidak kita temukan secara jelas karena tidak disebutkan ya dalam naskah itu karyanya si A, si B, tidak ada. Hanya beberapa saja yang menyebutkan, cuman untuk nama ini belum terbaca oleh saya. Harus dibaca secara rinci dulu isinya naskah tersebut, baru kita bisa menentukan, bahkan menanyakan langsung kepada pihak kolektornya ini naskah dari mana, turunan dari siapa, gitu. Jadi dari situ kita bisa menggali pengetahuan informasi tentang kepenulisan siapa penulis naskah. Seperti itu. Jadi informasi awal untuk naskah yang Kampung Arab itu banyak tersebar di sana, beberapa kampung, dan datanya itu ada, saya punya datanya, dan beberapa kali juga saya suwon ke sana juga, tetap menjalin hubungan silaturahmi karena bagaimana tidak ini adalah ilmu ya, jadi nanti terputus ya saya juga nanti kalau kayak beberapa ada juga ustadz yang meninggal ya, jadi ketika saya ke sana keluarganya masih kenal alhamdulillah, jadi ya Allah Bu Umi udah lama Bu, abah tuh nggak meninggal Bu. Nah jadi pernah juga diwasiatkan untuk saya menyimpan naskahnya, nah tapi sayang ada beberapa anaknya yang lain tidak setuju gitu ya, sudah akhirnya saya juga nggak memaksa gitu ya, jadi terserah, padahal bapaknya sudah mengamalkan nanti Bu ya, untuk menyimpan naskah saya. Namun ketika saya datang lagi bulan berikutnya beliau udah meninggal gitu kan, dan si ibu tahu bahwa itu suaminya bapak si Abah itu menghibahkan lah ya kepada saya, namun kata si ibu, ya Bu Umi mohon maaf ya anak saya ada yang nggak suka kalau itu dikasihkan ke ibu, ya nggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Saya juga tidak mau ya, tidak enak juga ya kalau saya harus memaksakan itu. Saya hanya menyimpankan dan hanya nanti kalau ingin baca silahkan, namun data atas kesejarahan ataupun bagaimana naskah itu diturunkan ke keluarga ini tetap saya cantumkan kalaupun itu berada di saya nantinya. Seperti itu.
Nah, itu untuk jawaban, mungkin bisa menjawab ya Pak Hajirwo, nanti chat langsung ke saya Pak, informasi untuk data-data naskah yang di Kampung Arab, karena butuh dibuka-buka kembali katalog naskahnya. Nah, kemudian naskah Palembang ini sebetulnya dicetak juga dalam bentuk terjemahan, bahkan telah dilakukan oleh Ustadz Kemas Andi Syarifuddin gitu ya. Beliau ini tidak hanya mengoleksi naskah, namun juga beliau itu memproduksi naskah itu biar bisa dibaca oleh masyarakat. Namun sayangnya ya karena tadi keterbatasan dana yang hanya beberapa penerbit Palembang saja yang menerbitkannya ya, usaha untuk menerbitkannya. Jadi lumayan banyak sih, sekitar 15-an ya, kalau nggak salah 15 atau hampir 20 naskah Palembang ya, 15-an lebih, 15-an kalau nggak salah, itu sudah diterjemahkan oleh beliau, dilatinkan oleh beliau untuk dibaca oleh masyarakat masa ini. Jadi untuk dicetak seperti itu. Nah, karya-karya yang dicetak saat ini khusus dalam kajian ilmiah itu dalam bentuk skripsi gitu ya. Nah, kalau naskah cetak, kenapa naskah-naskah Palembang banyak tidak dicetak ya? Nanti kalau dicetak sudah dalam bentuk versi cetak ya, tidak lagi bentuk manuskrip gitu ya. Kalau manuskrip kan adalah tulisan tangan gitu ya. Jadi kalaupun dalam bentuk cetak itu adalah produk karya ilmiah yang sudah dilakukan penelitian, namun perlu penelitian lebih lanjut. Ini kebanyakan dalam bentuk skripsi untuk wilayah Palembang seperti itu. Jadi itu ya alasannya. Nah, nanti bisa juga nanti kita melihat, Bu, kami ini nggak bisa baca. Oh ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Bu Dr. Dewi Sukarti. Dari mana Bu Dr. Dewi ya? Salam kenal Bu Dr. Dewi. Terima kasih. Pak Garalam memang saya kenal naskahnya banyak. Bahkan saya itu pernah sempat ke Palembang, ke Pagaralam ini. Itu sudah mengikuti ritual ketua adatnya. Jadi sudah mengikuti puasa gitu. Jadi tak tahu besoknya saya gagal untuk membuka naskah itu. Jadi Bu, menurut ini nggak bisa Bu, pagi ini dilakukan. Masya Allah, saya bilang saya nggak bisa lama-lama di Pagaralam gitu ya. Jadi kita udah puasa gitu, puasa nggak boleh makan apa yang dilarang gitu. Terus pas hari H itu menggunakan pakaian putih. Jadi oke lah saya turutin. Nah, jadi saya puasa di Pagaralam, padahal dingin, lapar gitu ya, mulai Pagaralam ya. Jadi duh ini dingin lapar, pengennya makan nih. Tapi saya ikutin apa yang diminta oleh ketua adat. Nah, ketika saya udah mengikuti itu, besoknya udah mau ritual itu, Bu, ini nggak bisa menurut ABCD itu alasannya, kita batal nih untuk membuka naskah. Kenapa nih Pak? Saya udah puasa ini. Aduh, gitu. Ya Bu, karena nggak sesuai dengan, saya ditambah penasaran ya, apa sih isi naskah ini gitu kan, nggak sempat juga. Nah, ternyata beberapa teman bilang itu naskah itu ditaruh di bumbungan rumah, artinya yuk gitu, taruh di bumbungan rumah yuk. Nah, Masya Allah, nanti kata aku kering atau bisa lapuk itu loh di rumah itu, ayo. Nah, sudah gimana ya, saya pengen buka naskah itu gitu ya. Jadi nanti yuk, ntar kalau ada waktu, ada beberapa teman mantan ya, yang teman mahasiswa saya dulu yang S1 kemudian tinggal di sana. Nanti ya yuk, kalau ada kabar selanjutnya nanti kami infokan. Jadi ya sampai sekarang udah lama juga, pandemi juga, dan akhirnya nggak kesampaian lagi ke Pagaralam. Terima kasih ya Bu Dewi Sukarti. Nanti bisalah nanti kita chat gimana lokasi tepat Ibu menemukan naskahnya. Nah, untuk Pak tadi ya, Pak Romas. Pak Romas ini naskah obat-obatan memang terpisah Pak. Jadi naskah obat-obatan terpisah lagi dengan naskah. Kadang-kadang naskah itu ditulis dalam satu bundel. Jadi satu bundel itu bisa naskah mantra, bisa obat-obatan, bisa naskah agama. Bahkan kadang itu dalam satu naskah itu doa-doa. Ini tahunya di tengah itu diselipkan ada silsilah kesultanan. Saya baca terus, wah ini kayaknya ada maksud nih. Kayaknya kenapa naskah silsilah kesultanan itu nyelip di antara naskah yang informasi tentang keagamaan. Pasti ada faktor yang lain ya. Tentu itu ada faktor politis di dalam naskah itu, menyembunyikan informasi sehingga mungkin naskah itu bisa terjaga dan kita bisa baca saat ini. Itu saya bahkan ini dikoleksi oleh Pak Fawaz. Pak Fawaz sendiri nggak tahu itu ada informasi itu. Saya kan, Pak,
Pak, ini ada informasi loh, silsilah Kesultanan Palembang. Hah, iya Bu Umi. Wah, Bu Umi ini kan yang buka. Nah itu Pak, saya foto dulu Pak ya. Jadi naskah itu naskah keagamaan di bagian depan, bagian belakang. Di tengahnya itu catatan silsilah Kesultanan Palembang. Jadi saya foto jepret aja hanya 6 lembar untuk datanya. Ada betul. Ya Pak, ini ada beberapa naskah, satu naskah ada 3 informasi. Jadi naskah keagamaan, naskah tentang silsilah kesultanan, kemudian ada naskah judul yang lain lagi tentang keagamaan di dalam satu naskah itu. Jadi naskah obat-obatik dari mana ya mereka para orang dulu itu mempunyai keilmuan, mereka tulis dimanapun media mereka temukan gitu kan. Jadi ya entah nanti ada kulit kayu ya pakai kulit kayu nulisnya, pakai luang nulisnya, ada lagi menggunakan tanduk kerbau. Di tanduk kerbau itu dituliskan obat-obatan, ada juga mujarobat di situ, bahkan ada juga mantra di situ. Pasti tergantung medianya, kira-kira ini kayaknya cukup nih di tanduk ini, tulis di tanduk mantra gitu. Saya tuh baca, ada juga saya temu di Medan, itu teman saya di Medan, itu bawa gigi Bu. Jadi rangkaian gigi binatang ya, ternyata itu mantra. Jadi saya lihat, gimana nih? Gak apa-apa, pegang aja, yuk dimasak gitu. Orang Medan bawa itu apa nih? Mantra gitu. Nah, celupin ke air ini bisa apa gitu, Masya Allah. Jadi gigi binatang itu nggak tahu binatang apa, saya nggak ini ya, saya agak ngeri juga karena ada taring-taring gitu digoreng. Jadi Masya Allah ya, subhanallah sekali. Pengetahuan orang dulu itu sangat kreatif, inovatif, menuliskan ide mereka, pengetahuan mereka tentang obat, tentang hukum itu dimanapun medianya bisa dilakukan. Masya Allah sekali kan, kita sangat bangga dengan produk keilmuan para leluhur kita, ya sangat bangga dengan hal itu. Jadi mungkin itu Pak Romas yang bisa saya cover ya. Ada hal lain yang belum saya cover mungkin Bu ya? Sudah semua. Sudah ya. Gitu. Ya, jadi itu begitu berharganya ternyata naskah-naskah yang mungkin buat orang lain itu seperti tidak penting ya, jangan-jangan dibuang atau dibakar ya, itu yang sangat menyedihkan sebetulnya. Ada juga yang disimpan di bambu Bu Nyimas. Iya. Ini saya alami juga oleh mamang saya. Waktu itu sudah mau dibakar. Jadi saya ambil, saya bilang jangan. Begitu saya buka bambunya, ternyata itu adalah isinya sangat berharga sekali yang menerangkan siapa yang menjabat sebagai pesirah pada saat itu. Gitu. Iya. Nah, untung terselamatkan ya, untung terselamatkan. Masih disimpan ya Bu ya? Masih saya simpan. Boleh lah nanti saya foto itu. Ya. Termasuk ada juga yang mantra tadi ya, ada mungkin huruf Arab saya baca tapi saya nggak ngerti gitu ya, ada kotak-kotaknya, ada tanda panah dan sebagainya. Nah itu mungkin perlu dipecahkan, tapi memang sayang sudah lapuk sehingga bolong-bolong. Baik Ibu Dr. Nyimas Umi Kalsum, ini sudah ada lagi nih penanya, luar biasa sekali ya animonya. Nah jangan lupa di sini panitia berkenan untuk mengisi ya, mempersilahkan berkenan mengisi daftar hadir. Tolong untuk mengisi daftar hadirnya. Ini tadi ada yang memberikan info bahwa di Lubuk Linggau kalau nggak salah itu ada yang masih bisa membaca aksara Ulu. Mudah-mudahan sama panitia nanti ini direkam ya, sehingga nanti kita bisa menghubungi beliau. Nah, ada Pak Malan yang sudah tunjuk tangan tadi untuk bertanya. Silahkan Pak Malan. Ada ya Pak Malan, itu Pak Malan. Pak Malan Abdullah. Iya, assalamualaikum Pak Malan Abdullah. Silakan Bapak. Senang sekali bisa mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Umi Kalsum, karena kentara sekali bahwa beliau menekuni persoalan pernaskahan ini sudah sangat lama, sehingga kita mendapat kesempatan untuk melihat ketekunan itu dalam bentuk yang diringkaskan oleh beliau tadi. Saya
Termute Bapak. Apa? Bapak, termute. Sudah, Oh, sudah, iya. Pak. Ya. Termute lagi Bapak. Termute lagi Pak. Bisa? Oke, Ya, bisa. bisa, Pak. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya, setelah mendengar tadi sajian dari Ibu Nyimas Umi Kalsum, saya merasa bahwa beliau ini memang pencinta naskah dan sudah lama berkecimpung dalam pernaskahan sehingga sangat menguasai apa yang dihadapi dalam konteks kita untuk mempelajari naskah yang ada khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan. Saya tidak begitu paham mengenai pernaskahan ini. Tetapi ada pengalaman kecil ketika saya bersama Pak Andi Saripudin mempelajari naskah yang dikoleksi oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Kita merasa kaget pada waktu itu karena pertama kita diterima dengan sangat baik, dilayani dengan sangat baik, padahal kita tidak membawa surat apapun. Yang kedua, ternyata begitu terpeliharanya naskah-naskah yang sudah dikoleksi di situ, sehingga berbagai variasi naskah itu seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Nyimas Umi Kalsum bisa kita lihat di sana gitu. Saya malah melihat ada artikel yang ditulis oleh peneliti Patani semata-mata berdasarkan naskah yang dia jumpai di dalam Perpustakaan Negara Malaysia yang berasal dari Syekh Daud Patani. Kita sebetulnya merindukan hal yang seperti itu. Saya kira di Palembang mudah-mudahan dengan usaha serius kita suatu saat hal itu bisa terwujud. Saya ingin tambahkan satu hal juga ya. Ketika Pak Andi Saripudin menjadi salah satu pembicara webinar yang diundang oleh rasanya UKM waktu itu di Malaysia, saya melihat betapa koleksi yang dimiliki oleh peneliti-peneliti naskah di Malaysia yang menyangkut perobatan itu dipelajari secara sangat serius ya. Kita tidak begitu menemukan itu di Palembang gitu. Secara serius sehingga kemudian dalam webinar itu ditampilkan peneliti-peneliti muda yang mungkin masih belajar di tingkat S2 atau S3 yang mempreteli bagian-bagian dari naskah obat-obatan yang mereka dapatkan itu. Menarik sekali ketika diberitahukan bahwa upaya mereka itu jauh tertinggal, misalnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan di negeri Cina. Menurut mereka, semua hasil telaah terhadap naskah-naskah obat-obatan di Cina itu sudah dibuat sistematis demikian rupa sehingga kalau peneliti di sana mengakses sumber itu dengan segera bisa keluar. Jadi tindak lanjut dari apa yang ada di dalam naskah itu bisa dilakukan secara cepat oleh peneliti berikutnya sehingga tidak heran kalau kemudian kita kenal tradisi pengobatan Cina itu sudah berkembang sedemikian rupa pada era sekarang ini dihubungkan dengan riset-riset kedokteran modern. Nah,
kita saya kira bisa juga melakukan itu kalau ada kerjasama lintas disiplin mungkin ya, yang terkait telaah-telaah serius semacam itu. Kadang-kadang kita kaget juga, rosip kata kita, ya kita anggap saja sebagai jenis makanan yang enak gitu ya, hanya sekedar itu. Ketika menemani dulu ada profesor dari Malaysia ke UIN Raden Fatah, diajak makan di Sri Melayu, saya beritahu ini rosip bahasa Palembang, tapi ini pudu di Malaysia. Ketika budu di Malaysia, dia menjawab, mana budu katanya? Kenapa? Ini ada khasiatnya gitu. Jadi yang saya lihat waktu itu, karena saya malu bertanya lebih lanjut, termasuk makanan tradisional itu dipelajari khasiatnya ya. Kalau kita kan tidak sampai sekarang, rosip sekadar penyedap, mungkin penyedap makanan. Artinya terbuka luas sekali peluang bagi kita kalau apa yang menjadi khazanah kita dipelajari secara serius, dihubungkan dengan riset-riset modern dalam bidang-bidang yang terkait. Saya kira itu yang menjadi tugas kita bersama pada saat ini dan ke depan. Hanya itu, Bu Nyimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Malan, luar biasa sekali masukannya. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan oleh kita semua yang hadir di sini. Amin. Ini sudah juga ingin bertanya Pak Dudi. Pak Dudi? Ya, Bu. Pak Dudi Iskandar? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Bu Umi, Bu Meta. Saya mungkin pertanyaan, mungkin juga curhat saya. Saya antara tahun 2004 sampai 2005 sempat ditugaskan sebagai jurnalis di Kabupaten Oku Selatan, Bu. Dan saya merasakan bagaimana alam Oku Selatan yang masih sangat alami, asli, dan masih banyak hutan. Saya banyak mendapat cerita bahwa di Oku Selatan, sebenarnya Oku Selatan ini adalah mulanya suku bangsa Kombreng sebenarnya, kata warga sekitar itu. Dan saya mendapat informasi bahwa masih banyak sebenarnya masyarakat Oku Selatan itu, terutama yang di kawasan-kawasan paling ujung-ujung itu, pedalaman Palembang, kayak Mekakau Ilir, Danau Ranau, kemudian Pulau Beringin itu, Buai Sandang Aji, itu masih banyak yang memegang naskah-naskah lama. Dan saya lihat memang fokus kalangan akademis kita agak kurang untuk menggali naskah-naskah dari Uluan. Memang kesan masyarakat Uluan itu memang agak takut ketika ada orang asing bertanya tentang naskah dan peninggalan nenek moyang. Mereka agak takut, tapi memang dengan pendekatan kemanusiaan, pendekatan kebahasaan, bahasa Kombreng itu, ternyata mereka mau membuka diri untuk. Dan ini peluang sumber harta karun dari Uluan Palembang ini banyak yang kita nggak tergali di situ sebenarnya. Yang saya herankan juga kepala daerahnya juga nggak terlalu menggali potensi peninggalan ini. Malah di Oku Selatan itu, Bu, ada anak muridnya Kiai Merogan. Saya lupa namanya itu. Dia sudah meninggal, dan ada beberapa peninggalan yang belum banyak digali di situ. Nah, memang maksud saya ke depan memang perlu kita itu bentuk semacam Bu? Semacam duduk bersama lah kalangan akademisi untuk keroyokan lah, Bu, kita untuk mulai menseriusi naskah-naskah Uluan ini.
karena masih banyak dipegang itu kan, apalagi daerah Danau Rano itu yang berbatasan dengan Lampung. Ya. Itu saya rasa juga banyak juga peninggalan-peninggalan yang sebenarnya masih belum tergali sebenarnya itu. Sebenarnya melalui jalur akademisi, kemudian kontak dengan kepala daerahnya, sebenarnya bisa kita dapatkan naskah-naskah itu. Ya memang, tapi memang dengan pendekatan itu tadi, Bu. Pendekatan gaya bahasa kayak Ibu Meta, bahasa Kombreng itu, masyarakat tuh paling senang untuk diajak bicara seperti itu. Dan kita kan hanya memotret saja naskah-naskah itu, naskah-naskah yang mereka pegang itu. Dan bukan naskah aja, Bu, ada juga benda-benda lain yang sebenarnya harta karun itu masih banyak juga harta peninggalan-peninggalan itu yang kita lupa, kita lupa di sana. Harta karun kita masih banyak yang masih menunggu dari Palembang untuk diungkap. Oke. Itu, Bu, sebenarnya. Mungkin jawab aja, atau ini curhat saya, Bu. Ke depan bagaimana nanti Terima kasih. akademi bersatu lah, Bu. Gitu aja saya melihat, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Amin, amin. Mungkin Waalaikumsalam. Satu lagi ya. Satu lagi. Ada yang raise hand? Atau cukup? Cukup. Nah, saya rasa cukup. Kita punya waktu tinggal 7 menit lagi. Silakan Bu Nyimas Umi Kasum, masukan sebetulnya silakan dikomentari ya. Terima kasih Bu Meta. Salam takzim dulu sama Pak Malan, ini sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Beliau ini pencinta naskah, walaupun beliau katakan bahwa tidak tahu soal naskah, beliau tahu soal baca naskah bisa gitu, walaupun bukan pengkaji khusus tentang naskah, tapi beliau konsen juga terhadap kajian naskah-naskah Palembang khususnya karya Abdul Somad Al-Palembani. Saya malah justru terbantukan merasa takzim kepada Bapak. Ya Allah, saya ini malu sebetulnya sama Pak Malan ini, beliau tua semangat gitu untuk menggali karya-karya ulama masa lalu. Memang perlu pengkajian dari aspek riset-riset ilmu-ilmu lain, Pak Malan. Jadi ketika saya membahas soal naskah obat-obatan ini, banyak sekali ramuan racikan obat itu ya tradisional ya, baik itu dari tumbuhan akar, kemudian batang, daun yang digunakan oleh masyarakat masa lalu untuk pengobatan. Itu perlu pengkajian lebih lanjut oleh farmasi, kerjasama dengan farmasi. Walaupun saya sudah bergerak sedikit untuk mengecek ya atas khasiat batang tumbuh-tumbuhan ini. Saya sudah cek beberapa bahan tersebut ke laboratorium yang kita punyai. UIN alhamdulillah punya laboratorium yang top pokoknya ya. UIN Renpatah saya bangga karena punya laboratorium yang sudah yang lengkap, kemudian bisa mengecek itu dengan harga yang murah. Jadi saya mengecek beberapa sampel yang disebut dalam naskah untuk dicek zat apa saja yang dikandung oleh jahe, kunyit, kemudian ada rempah-rempah lainnya, bahkan bunga-bungaan. Kelopak bunga itu juga mengandung khasiat, tidak hanya untuk misalnya kesehatan jantung, kemudian ada juga untuk kolesterol dan lain sebagainya. Saya bilang, wah ini keren banget ya kalau misalnya dikombinasikan, bahkan itu dibuat secara modern. Karena ini pengobatan ini tidak hanya diminum, itu juga dibentuk dikemas dalam bentuk, misalnya kita bisa mengemasnya dalam bentuk aromaterapi gitu kan, karena itu dihirup, karena dia hanya dihirup pengolahan atas permukaan itu. Jadi masya Allah, saya ini perlu digali, saya bilang gitu kan. Saya dalam hati saya dulu cepat selesainya, karena ketika saya baca naskah obat-obatan yang sangat banyak, akhirnya asik sendiri dengan obat-obatan ini, asiknya ini di sampel A, B, C gitu. Oh banyak juga, saya mau dibawa ke laboratorium gitu kan. Akhirnya beberapa itu saya bawa ke laboratorium UIN Renpatah, tetap berbayar gitu ya, karena fasilitas itu karena kita beli kan untuk mengetes zat yang terkandung di dalam bahan-bahan tadi. Memang perlu di kajian riset selanjutnya untuk farmasi, bagaimana tindak lanjut pengobatan tradisional ini bisa dibuat secara modern, kemudian bisa kita gunakan gitu. Jadi tidak hanya tergantung dengan saya rasa obat-obat medis juga mengandung zat kimia ya.
Jadi itu lebih baik digunakan untuk yang saya baca unit jahe-jahean. Jahe-jahean itu berarti sejenis jahe yang digunakan untuk bahkan ada juga yang mengatakan itu selain jahe-jahean ada menggunakan ya jeruk lemon juga ada di situ disebutkan citrus lemon gitu. Nah, wah ini pantesan lemon jadi mahal gitu kan. Pas COVID ini ternyata memang sudah ada di dalam naskah gitu ya. Jadi karena kandungan yang dalam lemon itu untuk menjaga kekuatan daya tahan kita, wah cocok nih untuk pandemi COVID gitu ya, begitu. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Oh ya, untuk Mas Dudi ya, itu kami saya sama suami kebetulan suami saya juga mau gitu diajak untuk belusukan ke daerah-daerah ya untuk meja naskah. Kami ke tempat ke Kombreng. Jadi bahasa Kombreng ini saya pelajari dikit-dikit, kalaupun kadang sudah nyampe Palembang lupa gitu. Jadi mengawal juga beberapa mahasiswa mengajak mereka ke sana, ke tempat mahasiswa tersebut. Kemudian kami menemukan beberapa naskah yang sayangnya itu, aduh, yang saya katakan tadi, saya jadi katakan itu naskah disimpan di dalam kardus di ruangan kosong yang tidak dipakai. Kemudian pas saya buka pintunya itu ada tikus yang keluar. Tuh, bayangkan Bu. Jadi ruangannya itu banyak sawangannya, banyak rumbe-rumbe, jong remangnya rumbe-rumbe tadi laba-laba itu, dan itu memang perlu kita selamatkan. Dalam hal ini tidak lanjut konsen pemerintah kerjasama dengan akademisi itu perlu sekali, terutama insya Allah lah ke depan UDB ini kan punya distinksi peradaban Islam Melayu dan mungkin punya proyek ke depan agar bisa menggali peradaban Sumsel, Palembang khususnya, bagaimana cara presentasi terhadap koleksi naskah yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan Palembang. Saja mungkin ada yang reset lagi kayaknya, namun waktu kita tinggal beberapa menit ya Bu Brita. Ya. Itu saja mungkin. Silakan, ini masih ada 3 menit. 3 menit ya. 3 menit. Kalau boleh, panitia ikut urun suara. Silakan. Ya. Baik, saya sambil share screen juga ini. Mudah-mudahan bisa, ya ini bisa terlihat ya, mudah-mudahan ya. Gimana? Ya bisa. Bisa. Ini informasi yang ingin saya sampaikan sebetulnya ke para peminat pemerhati naskah di Palembang. Kebetulan kita punya bocoran informasi tentang perkembangan kajian naskah di Palembang ya. Tapi di awal saya ingin cerita dikit sebetulnya kenapa kita memilih Dr. Nyimas Umi Kalsum. Sebetulnya karena tahun 2000-an itu beliau kuliah di UI ya, tadi diceritakan. Dan karena perkuliahan itulah Dr. Nyimas kemudian kenal dengan para ahli filologi di Universitas Indonesia yang kebetulan punya program melakukan inventarisasi naskah Palembang. Karena sebelum ini, sebelum awal-awal tahun 2000-an itu, naskah Palembang itu tercerai-berai atau ya tersebar di berbagai ahli waris. Nah, sejak 2003 itulah kita punya daftar katalog naskah Palembang. Nah, ini saya ingin sedikit perlihatkan. Saya tahu ada yang berminat, kebetulan kita punya gitu ya. Kebetulan kita punya. Nah, ini adalah, ini yang tesis Bu Nyimas waktu di Depok di UI. Nah, ini adalah buku kumpulan tulisan yang menjelaskan tentang persebaran naskah-naskah di Palembang. Ini adalah daftar naskahnya. Ada sekitar 200-an kalau nggak salah ya. Iya, 200. Nah, ini adalah para pewarisnya, ahli warisnya. Di sudut kiri atas adalah almarhum SMB 3. Kemudian
Iya, yang sudut kanan bawah perlu saya sebutkan langsung karena Kiai Azim Amin adalah salah seorang pemegang Al-Quran cetak tertua juga di Palembang. Selanjutnya ada berapa orang lagi, kemudian ya yang paling bawah ini Ustadz Andi masih kurus ini. Masih muda. Ya, ini yang sampai sekarang koleksinya terbesar di Palembang. Jadi naskah kita tuh masih banyak. Kita ada yang memang terancam seperti yang diceritakan oleh narasumber kita tadi, tapi ada juga yang cukup terawat ya. Nah, ini semacam daftarnya. Jadi bagi yang berminat, ini kita sudah punya daftar naskahnya tentang astronomi, bahasa, doa, fikih, hadis, dan lain-lain. Ya. Jadi, nah persoalannya kita sudah punya banyak naskah. Apakah kita punya cukup banyak penelitian tentang naskah ini? Itu kan yang menjadi pertanyaan bersama kita pada malam hari ini. Kalau tadi Bu Nyimas sudah bilang ada 17 ya skripsi kalau nggak salah tadi Ya, di itu UIN di Raden Fata. kurang lebih 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir ya. Ya, karena Nah. sudah masuk repository dan tahun sebelumnya itu 2000-an. Ya, Ya, jadi 4. lumayan sebetulnya skripsinya. Jadi itu memang UIN Raden Fata ini semacam lembaga pencetak kader filologi di Palembang ya. Sampai saat ini belum tergantikan mungkin. Nah, kalau tesis kebetulan saya juga punya daftarnya. Tadi ada yang disebutkan ya. Ini artikel cukup banyak juga sebenarnya. Salah satunya ditulis oleh panitia kita namanya Jeki Sepriadi. Itu skripsinya waktu tahun 2019 dia tulis ya tentang syair perang Palembang. Nah, untuk ini skripsi, nah ini tesis yang pertama justru ditulis di Leiden oleh Ibu Dewi Sukarti yang tadi berkomentar dan aktif di chat box kita. Beliau aktif di UIN Syarif Hidayatullah yang pada hari Sabtu nanti akan menjadi narasumber webinar mengenai perkembangan kajian Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, itu yang 2000 ini tesis, kemudian disertasinya masih sangat sedikit, baru 3 judul ya. Pak Adil tentang Simbur Cahaya, kemudian Nyimas Umi Kalsum pada tahun 2016, narasumber kita juga disertasinya tentang naskah Lamah Ratib Saman dan almarhum Ali Masri. Ya, itu beberapa bocoran yang bagi yang ingin berminat ya silakan diakses dan mari kita kita ramaikan diskusi atau perkembangan kajian naskah kita ini. Ya, itu semacam informasi dari kami, beberapa bocoran dari kami. Terima kasih moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih karena waktu kita sudah melewati dari jam 9. Ini sangat menarik sekali. Jadi kesimpulannya mungkin saya bacakan yang pertama bahwa ternyata berkah dari naskah yang mempelajari naskah-naskah kuno atau peninggalan-peninggalan zaman dulu itu bisa membuka wawasan kita semua ya. Ternyata aspek-aspek itu bukan hanya sekedar akademisi tahu, tetapi ada manfaatnya yang lebih luas bagi masyarakat. Baik itu dari segi agama, pengobatan, kemudian dari segi politik juga tentu saya rasa itu sangat berdampak sekali bagaimana kemudian nilai-nilai dari pemerintahan zaman dulu itu yang bisa kita kembangkan atau kita adaptasi untuk mengatasi kekurangan yang ada pada zaman sekarang. Namun, kita juga tidak bisa jika hanya perkumpulan ini saja, memerlukan dukungan juga dari pemerintah daerah. Bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana kita bisa menguak itu sampai kepada pencarian naskah-naskah tersebut. Sudah dapat kita informasi yang banyak sekali, ternyata di Lubuk Linggau
ada yang masih bisa aksara ulu, kemudian ada informasi dari Pak Dudi tadi di Oku Selatan ternyata masih banyak harta karun yang bisa kita ambil, kemudian juga dari Pak Malan tadi kita juga bisa bercermin bagaimana negara lain melayani masyarakat dalam konteks akses terhadap naskah-naskah, pustaka-pustaka, termasuk ternyata di sana sangat terpelihara dengan baik, yang juga bisa dijadikan ilmu pengetahuan yang berikutnya. Sumber obat-obatan ternyata mereka juga sudah menggali, sehingga tidak heran juga jika misalnya ternyata di Malaysia ataupun Cina itu sudah ada tabib-tabib yang justru masuknya dari naskah-naskah yang lama ini tadi. Saya rasa ini adalah ilmu yang harus kita pertahankan, Ibu Nyimas Umi Kalsum. Mudah-mudahan rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ada di sini semakin tertarik lagi, dan juga adik-adik ada yang mau melestarikan hal-hal semacam ini. Tadi luar biasa banyak sebetulnya, tetapi SDM-nya, ya SDM-nya kita juga perlu sosialisasi mungkin Bu Nyimas Umi Kalsum, bahwa prodi filologi ya ini sangat diperlukan. Jadi bukan hanya aspek yang ketika kita kuliah itu yang kita punya persepsi hanya memilih bidang studi yang kita anggap bisa memberikan materi secara cepat. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada ya yang concern terhadap hal demikian. Saya rasa terima kasih sekali kepada Pak Subhan dan panitia, ini luar biasa Pekan Pustaka Palembang. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hari-hari kita ini dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Sekali lagi tentu apresiasi juga untuk UIN Raden Patah ya, yang saya lihat ini memang konsentrasinya jangan-jangan ini bisa menjadi keunggulan komparatif dari UIN Raden Patah dalam mengangkat sejarah Palembang. Terima kasih. Konsentrasi kita distingsinya peradaban Islam, Bu. Peradaban Melayu. Islam. Ya. Jadi distingsi UIN itu peradaban Melayu. Iya. Jadi itu ya peradaban Islam, mungkin juga ada konsentrasi tentang Palembangnya juga, mungkin jadi ketika orang ingin bertanya sudah tidak jauh-jauh lagi, misalnya ke UIN Raden Patah. Kalau universitas terbuka kan tentang pendidikan jarak jauh. Nah, ini juga bisa dikerjasamakan juga Bu Umi Kalsum, karena UT mahasiswanya tersebar di 17 kabupaten kota, jadi mereka juga pastinya kan berinteraksi dengan masyarakat, atau memang ada di masyarakat pelosok itu, mungkin juga bisa kita himbau jika mereka menemukan naskah-naskah kuno, tolong disampaikan kepada kita gitu ya, kepada akademisi. Saya kembalikan kepada Pak Subhan sebagai Ketua Panitia dari acara Pustaka Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita, Dr. Meta, pada narasumber kita, Dr. Nyimas Umi Kalsum. Terima kasih kembali. Sebelum kita menutup acara, ada informasi untuk besok. Pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus, pukul 19.30 sampai 9 malam, kita akan berdiskusi mengenai perkembangan penerbitan buku Palembang, produksi, distribusi, dan dokumentasi. Narasumbernya dari IKP Sumsel dan penerbit Nur Fikri, dimoderatori oleh Dr. Dedi Irwanto. Itu pada hari Jumat. Yang pada hari Sabtu kita akan berwebinar mengenai perkembangan kajian atas Undang-Undang Simbol Cahaya. Moderatornya RD Muhammad Iksan dan narasumbernya Ibu Dr. Dewi Sukarti. Demikian informasi mengenai acara besok dan besok lusa.
sebelum kita tutup, kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini pada teman-teman panitia. Tolong dibantu prosesnya ya. Oke, Ya. kita berfoto. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta dipersilakan untuk mengaktifkan videonya sehingga kita dapat menangkap dokumentasi kita malam hari ini. Dipersilakan. Ya, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya, ditunggu. Sebentar, 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, kembali ke host. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak semuanya, narasumber, moderator, dan para peserta webinar pada malam ini. Sama-sama, Sampai Sukan. jumpa besok dan besok Dulu lusa. resiko ini. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin lab Bapak Ibu. Ya, Terima Bu kasih Bu Meta. Dokter. Salam jumpa. Ya, Subhan. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Amin ya. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak nian, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak nian, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak nian, adat budayanya tetap dijaga,